What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Marie Antoinette. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Austria dan juga Prancis. Dalam sejarah mengatakan bahwa Marie Antoinette dan suaminya merupakan raja dan ratu termuda. Dan yang namanya perjodohan pastilah memiliki beberapa kesulitan dalam menyatukan hubungan mereka. Sampai Marie akhirnya bertemu dengan seorang prajurit tampan dan dia merasa tertarik dan lalu lantas menjalin sebuah hubungan. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di tahun 1768 di negeri Austria. Terlihat seorang gadis bernama Marie Antoinette yang merupakan putri bungsu dari ratu kerajaan Austria. Untuk mempererat hubungan diplomatis antara negara Austria dan juga Prancis, sang ibu pun bermaksud untuk menjodohkan putrinya yang baru berusia 15 tahun dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan rencana perjodohan itu, maka nantinya secara otomatis Marie akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Marie pun dengan senang hati menerima perjodohan itu. Ditemani dengan kedua saudara serta dikawal oleh prajuritnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju ke Prancis. Di perjalanan, Marie terlihat begitu sangat antusias. Bahkan ia berkali-kali memandangi wajah Louis yang tampan dan seperti tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana akan diselenggarakan upacara perpisahan terhadap Marie. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Marie yang dipakai dan dibawa dari negaranya semuanya harus ditinggalkan. Bahkan anjing kesayangan miliknya pun harus diserahkan. Karena dalam adat istiadat mereka, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya masuk ke wilayah Prancis. Dan mau gak mau, Marie pun mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki wilayah kerajaan Prancis, Marie pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun lantas dikenalkan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda, Marie dan Louis terlihat canggung saat berbincang. Pangeran Louis memang diketahui memiliki sifat yang lumayan introvert. Lantas setelah beberapa saat kemudian, setelah upacara penyambutan Marie selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di istana, kedatangan Marie nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis serta masyarakat setempat dan beberapa keluarga petinggi kerajaan. Namun di antara kerumunan tersebut nampaknya Marie kurang disambut baik oleh beberapa orang di sana. Hal itu terlihat dari tatapan-tatapan sinis mereka yang tidak menyukai Marie, yang mungkin dikarenakan ia berasal dari negeri Austria. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Marie. Ia tetap tersenyum terhadap semua orang yang ia temui di sana. Di saat memasuki istana, Marie dibuat begitu takjub dan terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Sesekali dia pun berdecak kagum dengan desain interior yang sangat mewah, yang mana hampir semuanya berlapis emas. Marie yang menyukai keindahan, ia pun terlihat bahagia di tempat barunya itu. Singkat cerita, di hari pernikahannya, Marie terlihat begitu sangat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya, karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun yang ia kenakan di hari itu. Dan di momen inilah Marie dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Di malam harinya, setelah melakukan acara dansa dan perayaan-perayaan mewah atas pernikahan mereka, Marie dan Louis pun diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana menuju ke kamar mereka. Sang raja pun berpesan bahwa ia sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka berdua pun hanya mengangguk saat itu. Keesokan harinya, bak putri raja, Marie didatangi oleh beberapa pelayan yang ditugaskan masing-masing untuk melayaninya.
Bahkan The Duchess of Car yang merupakan seorang keturunan putri serta kakak ipar Mary, de Provence, tak segan-segan untuk membantu Mary menggantikan pakaiannya. Karena balik lagi, menurut adat istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakannya menjadi hilang. Terlihat dirinya yang masih saja cengengesan saat melihat suatu kejadian yang dianggapnya lucu. Namun beruntungnya Mary mempunyai penasihat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Dan di kamar tidur pun mereka berdua masih terlihat sangat canggung. Bahkan mereka belum juga melakukan push rank sejak mereka berdua menikah. Beberapa saat kemudian, Mary didatangi oleh pengawal sang ibu yang menyampaikan amanat dari ibu Mary yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Dan dengan tersenyum, Mary pun berusaha untuk menyanggupi permintaan ibunya itu. Sebelum pergi, sang pengawal memberikan surat titipan dari ibu Mary yang kemudian dibacanya. Surat itu berpesan bahwa ingatlah bahwa Mary memiliki masa depan dan tak ada yang pasti tentang kedudukanmu di sana. Sampai terlahirlah putra mahkota yang mempersatukan aliansi Prancis dan Austria. Setelah membaca surat dari sang ibu di malam harinya, Mary pun mencoba untuk memikat sang suami untuk melakukan yang seru-seru itu. Namun entah karena apa, Louis seperti masih canggung untuk melakukannya. Hari demi hari berlalu, Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat terjadwal. Hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir pada Mary karena semakin terkalahkan dengan iparnya. Ibunya takut jika kakak ipar Mary mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Rubery, selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Namun Mary terlihat acuh dengan kalimat terakhir di pesan yang dikirimkan oleh ibunya itu. Beberapa bulan kemudian Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Rubery. Namun Mary kembali menolak karena menurutnya Rubery hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya merasa tak pantas untuk berteman dengan Rubery. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang raja sangat begitu menyayangi Rubery. Jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal suruhan ibunya Mary, Mary pun mencoba untuk menyapa Rubery, meski ia melakukannya dengan berat hati. Untuk mengusir kebosanannya karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi baru, yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asyik memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Austria dengan Prancis sedang merenggang. Ia sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Dan ya, Mary tetaplah Mary. Mary tetap tidak mau memperdulikannya. Singkat cerita, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti. Sampai lahirlah seorang penerus tahta. Mary pun seketika terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya, Mary mencoba kembali mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Sesaat Louis pun mulai terpancing. Namun tak berapa lama kemudian Louis kembali mengurungkan niatnya dengan alasan ia terlalu lelah karena tadi siang habis berburu. Dan ia pun akhirnya kembali tidur. Beberapa bulan setelahnya lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang karena semua membicarakan Mary yang enggak-enggak. Padahal kenyataannya Louislah yang selama ini menolak. Sehingga hal tersebut membuat Mary seketika menangis dan mengurung diri di kamarnya. Tak mau terlalu lama terlarut dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang.
mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju, hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal. Hari-harinya pun ia lalui dengan berpesta seharian bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak ajakan tersebut, namun temannya meyakinkan bahwa tak akan ada satupun yang mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu tidaklah sendiri. Ia ditemani dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Dan di sana Mary tanpa sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius yang cukup tampan itu. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Rubery sang selir yang selama ini dekat dengannya pun pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia, dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Pasca menjadi seorang ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis membuatkan perayaan yang sangat mewah yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lainnya, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasihatnya nampaknya sedang membicarakan hal yang cukup serius, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasihat kerajaan mengharapkan mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena keterbatasan ilmu Raja Louis ditambah bujukan dari para penasihatnya, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasihati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja agar mereka segera memiliki keturunan. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka. Dan di malam harinya ia pun akhirnya melaksanakan hal baik itu untuk yang pertama kalinya, cuy. Akhirnya ya kan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana sudah ada Louis yang menunggunya dengan harap-harap cemas, hingga pada akhirnya Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri karena telah memberikannya keturunan, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary yang membuatnya begitu sangat bahagia. Apapun yang diminta Mary pasti akan dituruti oleh Louis. Sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan yang semata-mata untuk membahagiakan istri serta putrinya itu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion, dan di kesempatan kali ini mereka pun kembali mulai curi-curi pandang, hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, apalagi setelah mendapatkan apa pemilik Mary. Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas, dan mau tak mau ia pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya bersama sang suami. Di sisi lain, sang raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana ia diharapkan terus membantu Amerika berperang untuk revolusi. Di sisi lainnya, ia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk, ditambah rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun lagi-lagi sang raja yang belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat tetap membantu revolusi Amerika. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh rakyat Prancis, sehingga menimbulkan gejolak protes dari segala penjuru negeri. Di saat mereka sedang mengadu kepada ratu dan mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan. Mary mengatakan kalau dirinya nggak peduli dengan kondisi rakyatnya.
Dia bahkan lebih mementingkan urusan kebunnya dan kesenangan-kesenangannya dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Beberapa saat kemudian sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia, sehingga Mary pun terlihat sangat syok dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian, dan Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia dan sukacita atas lahirnya putra mahkota tersebut. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja dan ketidakpedulian ratu kepada rakyatnya, yang menimbulkan gejolak di masyarakat yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Perancis. Benteng-benteng terdepan kerajaan pun mulai hancur dan para rakyat pun mulai mendekati istana, sehingga para penasihat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary bersikukuh untuk tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun Raja Louis mengambil satu tindakan agar nggak terjadi keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri, hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Mary pun lengser oleh revolusi Perancis. Dan lalu film pun selesai.